Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Yuku Sumaning Tias, NIM 2001550003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Perbandingan Metode SAW dan Metode AHP dalam Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Kelayakan Calon Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan. Yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan adalah salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat sebagai keluarga penerima PKH. Di Desa Sidorejo, Kecamatan Toro yang terletak di Kabupaten Grobogan, merupakan salah satu wilayah sasaran pelaksanaan kegiatan program Keluarga Harapan. Namun, dalam pelaksanaan penilaian terdapat seringkali dilakukan secara manual, dan proses manual ini menyebabkan data yang kurang akurat dan data kurang transparansi dalam penentuan penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang membantu proses penentuan layak tidaknya calon penerima bantuan program Keluarga Harapan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan calon penerima bantuan PKH pada Desa Sidorejo dengan menggunakan metode SAW dan AHP. Yang kedua, bagaimana hasil perbandingan implementasi metode SAW dan AHP terhadap sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan calon penerima bantuan PKH. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian yang pertama, membangun sistem pendukung keputusan dengan metode SAW dan AHP. Yang kedua, membandingkan metode SAW dan AHP terhadap sistem pendukung keputusan. Batasan masalah yang pertama, SPK ini hanya digunakan sebagai acuan perhitungan kelayakan calon penerima bantuan. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode SAW dan AHP sebagai metode utama yang dalam pembuatan SPK. Dan yang terakhir, kriteria penilaian kelayakan calon penerima bantuan PKH dibatasi pada faktor-faktor tertentu sesuai dengan aturan Kementerian Sosial. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada objek penelitian, berupa seleksi calon penerima bantuan program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Dan yang terakhir, pengembangan sistem berupa analisa, perancangan sistem, evaluasi, dan hasil. Berikut adalah analisis sistem berupa DFD konteks atau konteks diagram. Di sini ada 3 external entity, ada admin, petugas PKH, dan kepala desa. Berikut adalah DFD level 0. Di sini ada 7 proses. Yang pertama, login, pengolahan data user, pengolahan data kriteria, pengolahan data penerima bantuan. Yang kelima, model penyeleksian secara SAW. Yang keenam, model penyeleksian secara AHP, dan yang terakhir adalah hasil akhir. Perancangan sistem yang pertama adalah flowchart diagram menggunakan metode SAW. Ini adalah flowchartnya. Selanjutnya adalah flowchart diagram metode AHP. Berikutnya adalah entity relationship diagram atau ER diagram. Di sini ada 11 entitas yang masing-masing entitas memiliki atribut. Ini adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan layak tidaknya penerima bantuan. Ada 8 kriteria. Selanjutnya adalah subkriteria dari masing-masing kriteria. Ada kriteria balita, kriteria ibu hamil menyusui, kriteria lansia. Yang keempat ada kriteria disabilitas. Yang kelima ada kriteria pendidikan. Yang keenam ada kriteria pekerjaan. Yang ketujuh ada kriteria penghasilan bulanan. Dan yang terakhir adalah kriteria pernah menerima bantuan lain. Selanjutnya ada demo sistem. Berikut adalah tampilan login dari sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan kelayakan calon penerima bantuan program Keluarga Harapan di Desa Sidorejo. Setelah login, admin akan masuk ke dashboard admin. Di sini admin dapat melihat submenu yang dapat admin akses. Di sini ada tambah calon penerima bantuan. Ini untuk menambahkan calon penerima bantuan. Selanjutnya ini adalah submenu data kriteria. Ini subkriteria. Selanjutnya ada matriks perbandingan. Di sini ada matriks perbandingan masing-masing subkriteria. Selanjutnya perhitungan SAW. Dan ini ada perankingan menggunakan metode SAW. Selanjutnya perhitungan AHP. Di sini ada perankingan untuk perhitungan AHP. Selanjutnya ada hasil akhir. Di hasil akhir ini
adalah perbandingan antara hasil pengolahan data menggunakan SAW dan AHP. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, metode SAW memberikan hasil seleksi berdasarkan penjumlahan bobot yang diberikan pada setiap kriteria, sedangkan AHP menggunakan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot kriteria. Yang kedua, metode perankingan terdapat perbedaan antara metode SAW dan AHP. Meskipun terdapat perbedaan perankingan, beberapa alternatif memiliki perankingan yang relatif konsisten antara kedua metode. Namun terdapat pula alternatif yang memiliki perbedaan peringkat yang signifikan. Yang ketiga, fleksibilitas metode SAW memudahkan penerapan dengan data yang tersedia di tingkat desa. Di sisi lain, metode AHP memerlukan perbandingan data berpasangan yang dapat menimbulkan tantangan pada kelengkapan data dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, AHP memiliki pemeriksaan konsistensi yang dapat membantu memastikan integritas hasil, sedangkan SAW kurang memperhatikan konsistensi perbandingan. Berikut adalah saran untuk penelitian berikutnya. Yang pertama, melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemangku kepentingan dan masyarakat setempat dalam pemilihan metode dan proses pengambilan keputusan untuk memastikan keadilan dan penerimaan sistem. Yang kedua, model pengambilan keputusan menggunakan metode SAW dan AHP dapat mencoba dengan jenis bantuan lain. Yang ketiga, dapat melakukan penelitian dengan membandingkan dengan metode SPK lainnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.